kita bicaranya sistem informasi global, berarti sistem informasi ini yang berbasis komputer melintasi batas-batas negara. Jadi sistem informasi itu sudah melintasi batas-batas negara, di mana perusahaan yang menggunakan sistem informasi global itu adalah perusahaan multinasional, ya. Nah, dengan menggunakan sistem informasi global itu, maka perusahaan multinasional itu bisa mengintegrasikan, jadi menyatukan gitu ya, seluruh kegiatan perusahaan yang ada di mana-mana, yang ada di anak-anak cabangnya yang di negara A, B, C, dan seterusnya, gitu ya, eh, itu bisa disatukan semua. Nah, apa saja yang disatukan di dalam informasi itu ya terkait penyusunan strategi, pelaksanaan operasionalnya antara holding company atau perusahaan induknya dengan cabangnya yang tersebar di berbagai negara. Itu bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, ini yang sekarang kita bahas lebih lanjut gitu ya. Lalu terkait dengan teknologi informasi, ya, jadi TI, nah, sistem informasi, ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini perangkatnya, gitu. Ya, jadi sistem informasi berbasis komputer, berarti dia menggunakan teknologi informasi. Artinya gitu, gitu ya. Nah, teknologi informasi itu di situ di dalamnya ada hardware, ada software, ya, ada manajemen basis data dan teknologi lainnya yang digunakan di dalam sistem informasi. Gitu. Nah, artinya di sini sistem informasi itu akan bisa berjalan gitu ya, akan bisa menghasilkan sesuatu ya yang bisa disajikan informasinya itu dibantu dengan adanya teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini akan memengaruhi proses perusahaan di dalam melakukan transaksi bisnisnya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Misalkan di dalam dunia perbankan kita tahu ya ada ATM kan. Nah, apa bank pertama yang dengan sudah menggunakan teknologi informasi di dalam sistem informationnya itu bank swasta ya di negara kita tuh BCA. Itu pertama kali kan yang sudah mulai gitu ya lebih maju duluan gitu. Contohnya seperti itu. Nah, mereka sudah eh, menggunakan teknologi informasi itu untuk transaksi bisnisnya gitu ya. Jadi kalau apa ditanya apa kaitannya antara TI teknologi informasi dengan sistem informasi, kalau TI itu bentuk teknologi untuk menangani informasinya, gitu ya. Kalau SI atau sistem informasi itu adalah integrasi dari komponen pemrosesan, penyimpanan, dan diseminasi informasi dalam suatu organisasi. Gitu, ya. Oke, kita lanjut. Atau SI itu juga disebut studi interdisiplin dari suatu sistem untuk menyediakan informasi yang digunakan oleh satu perusahaan atau organisasi. Oke, nah sekarang pertanyaannya, mengapa dunia bisnis itu butuh TI dan SI? Ada yang kasih pendapat di sini. Ayo, siapa? Saya mau dengar dulu pendapatnya dulu nih. Silvi ada, Silvi, Salsabila. Sambil saya cek presensinya. Ada? Silvi ada? Suaranya nggak ada nih. Orangnya nggak ada kah? Wanti Rahayu ada? Ada kemana ini orang-orangnya? Steria. Ada Steria? Ada, Bu. Steria. Coba. Menurut Steria, mengapa dunia bisnis itu butuh TI dan SI? Setelah tadi kita bahas apa namanya
eh, apa itu TI, apa itu SI. Ayo, Untuk mempromosikan produk, Bu. untuk mempromosikan produk. Mempromos Oke, ya bisa salah satunya. Ada yang lain pendapatnya? Bu izin, Ya, siapa? kalau Maria. saya sih, kalau saya Bu lebih mempermudah operasional ya Bu, karena itu Heeh. semua kan misal ini perusahaan besar, bisnis besar, jadi mempermudah dari atasan ke bawahan, terus Ya. jadi atasan itu juga bisa mengontrol prosesnya bisnis ini gitu, Bu. Hmm. Mempermudah. Mempermudah operasional ya, operasionalnya perusahaan, Iya operasional Bu. bisnisnya gitu. Betul. Tadi mempromosikan juga betul juga gitu ya. Terus ada lagi yang lain? Saya, Eh, Bu, izin ya, menjawab, Bu. ya, Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, Bu, untuk ya. manajerialnya. Mm-mm. Pengambilan keputusan dalam hal apa? Kebijakan untuk strateginya gitu ya. Terus untuk keputusan-keputusan terhadap produksi, misalkan seperti itu, gitu ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, di sini sistem informasi itu ada tiga peran penting di dalam organisasi. Ya, kita bagi menjadi tiga peran. Yang pertama tadi betul, operasional, bisnisnya. Jadi di kenapa butuh dunia bisnis itu TI dan SI ya karena harus bisa mendukung kegiatan operasional bisnis mereka gitu ya, bisnis perusahaannya gitu. Nah, yang kedua betul tadi ada terkait dengan pengambilan keputusan manajerial gitu ya, keputusannya harus mau apa nih? Harus ada kebijakan terkait harga nih, misalkan ada kompetitor yang tiba-tiba bikin promo, misalkan gitu ya, bikin harga murah atau harga paket, misalkan gitu ya. Nah, yang ketiga itu dalam hal pencapaian keunggulan kompetitif strategis gitu. Ya, jadi competitive advantage ya, competitive advantage itu ya apa yang menjadi keunggulan dari perusahaan secara strategis ya untuk bisa bersaing di pasar. Nah, itu bisa mendukung ya dari teknologi informasi dan sistem informasi yang digunakan seperti itu ya. Oke, ini contoh TI ya. Lalu itu tadi kan TI itu ada terdiri dari hardware, ada software. Kalau hardware-nya bisa dengan PC, dengan Unix server atau router ya, seperti itu biasanya ya. Jadi kalau udah bisnis itu udah yang global itu biasanya sudah menggunakan router gitu ya. Terus ada soft file, apa software itu berupa internet, ada basisnya email atau word processing ya. Terus juga ada consumer device itu misalkan dengan mobile phone atau dengan token dan lain sebagainya. Nah, untuk SI-nya contohnya di situ file system, ada sistem file, database, ya itu yang sangat ini sekali ya, sangat identik gitu ya kalau kita bicara dengan sistem information itu ada database di situ namanya atau file system ya. Termasuk di situ juga ada e-commerce karena ini berkaitan dengan bisnis berarti di dalam sistem informasi itu ada sistem yang akan mengarah kepada e-commerce ya. Ada SAP. SAP ini untuk sistem yang mendukung ke sistem keuangannya. Jadi yang ke pembuatan laporan-laporan keuangan ya atau ERP ya. Oke. Jadi pentingnya sistem informasi di sini bisa dilihat dari tiga sudut pandang. Yang pertama dari si pengguna akhir, sistem informasi ini menjadi alat untuk mendukung aktivitas mereka baik sehari-hari gitu. Ya, si pengguna akhir ini siapa yang dimaksud? Siapa maksudnya pengguna akhir ini? Siapa? Ayo. Siapa ya?
Customer bukan. Hah? Customer. Customer. Customer itu kalau kalau customer itu eh, bisa dipakai, bisa customer eksternal, bisa customer internal. Tuh ya. Kalau customer eksternal berarti itu adalah sebagai pengguna dari jasa atau pengguna dari produk yang disajikan atau yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, customer internal itu adalah si karyawannya. Ya, tapi di sini si si manajernya yang menggunakan sistem informasi itu gitu loh. Ya, karyawan-karyawannya yang ada di dalam perusahaan. Karena di sistem informasi ini kan ini akan mendukung aktivitas mereka ya di dalam kegiatan sehari-hari gitu. Terus ada dari sudut pandang perusahaan. Kalau dari sudut pandang perusahaan, eh, sistem informasi ini penting untuk mencapai tujuan perusahaan, ya tujuan bisnisnya. Sekali lagi, perusahaan itu didirikan, kenapa dia harus go internasional, kenapa dia harus meluaskan bisnisnya sampai ke pasar internasional. Tentu, udah ujung-ujungnya pasti duit. Ujung-ujungnya adalah untuk mencapai kesuksesan secara finansial, gitu ya. Maka sistem informasi ini menjadi sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan ya baik secara strategis ya ataupun secara visi misinya gitu ya. Nah, lalu dari masyarakat globalnya sendiri, sistem informasi itu menjadi penting karena apa? Karena ini adalah alat untuk bisa saling berkomunikasi gitu, saling berinteraksi ya tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Karena tadi ya sudah lintas negara, sudah lintas batas-batas negara yang ini gitu ya. Kalau udah dengan internet itu kan udah semua sudah terkoneksi, semua sudah terhubung gitu ya. Jadi ini pentingnya sistem informasi. Nah, kemudian peran dasar dari sistem informasi ini ya yang pertama tadi berkaitan tadi dengan eh, apa eh, pentingnya tadi gitu ya, itu bisa mendukung operasi bisnis, pengambilan keputusan dan juga keunggulan strategis ya. Nah, sekarang aktivitasnya. Jadi di dalam sistem informasi ini apa yang dilakukan step-stepnya gitu ya. Nah, pertama kita tadi udah bahas di awal berkaitan dengan data. Jadi datanya dimasukin, input atau entry ya, diolah, processing ya tadi ya, data terkait sepatu tadi misalkan data penjualan sepatu misalkan. Itu masuk, kemudian hasilnya berupa informasi. Nah, dari informasi itu disimpan gitu ya. Dan kemudian ada proses di mana mengontrol performansi dari sistemnya gitu ya, sistem informasinya. Oke, nah sekarang kita melihat ke sistem informasi untuk level organisasi ya. Di level organisasi ini ya apa saja yang uh, diterapkan di dalam sistem informasinya gitu ya. Itu berkaitan dengan aktivitas sehari-hari dan secara rutin ya. Terus juga terkait dengan masalah akurasi dan kekinian data. Jadi datanya itu betul-betul harus diupdate terus gitu ya. Misalkan pelaporan terkait pelaporan-pelaporan atau perizinan ya, presensi, terus juga masalah penggajian itu juga masuk di dalam sistem informasi untuk di level organisasi ya. Ada juga di level organisasi itu di level pengetahuannya atau knowledge-nya. Nah, di sini SI itu mendukung pengetahuan dan data pekerjaan. Ya, jadi bisa kalau perusahaan yang sudah punya sistem information management ya atau disingkat SIM atau MIS ya biasanya singkatannya MIS ya, Management Information System. Nah, itu berarti dia sudah terintegrasi. Jadi itu di situ udah masuk semua terkait dengan data keuangan, terkait dengan data SDM-nya gitu ya, penjualan, produksi dan sebagainya gitu.
Nah, di situ juga akan ada terkait dengan pendidikan atau terkait dengan diklat, pendidikan dan latihan karyawan gitu ya. Jadi mengintegrasikan antara pengetahuan baru, apa yang baru, tren-tren baru, update-update yang baru, ya, informasi yang baru ke dalam bisnis, ya. Terus juga akan membantu juga di situ untuk otomasi perkantoran, ya. Jadi di situ bisa dipakai atau dikatakan juga untuk di level pengetahuan ini, SI ini menjadi sistem office gitu, manajemen office atau persiapan dan manajemen dokumen kerja. Ya. Lalu untuk di level manajemen, nah ini sistem information ini akan sangat dipakai ya untuk pengawasan. Jadi pengawasan secara periodik atau evaluasi ya dilakukan oleh para manajer atau pengambil keputusan gitu ya untuk mengetahui apakah kegiatan bisnis itu bekerja dengan baik. Ya, misalkan pengambilan keputusan terkait dengan pertanyaan bagaimana jika terjadi pandemi misalkan gitu ya, sekarang lagi muncul ini apa tuh namanya, monkeypox ya. Nah itu gimana tuh nanti ya bisnis ini itu bisa di ini bisa mulai dianalisis gitu ya dari menggunakan sistem information ini ya, jadi memperoleh data dari sumber internal dan eksternal ya. Lalu untuk level yang strategis ya, sistem informasi itu akan digunakan untuk perencanaan strategis jangka panjang minimal 5 tahun ya, dan juga untuk informasi yang digunakan untuk internal perusahaan dan juga eksternal ya. Misalnya pengembangan produk layanan untuk 5 tahun ke depan atau berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan di 5 tahun yang akan datang, misalkan seperti itu.